Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai yang senantiasa kita hormati dan kita muliakan. Tidak lupa jajaran pengurus takmir Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah bersama-sama kita senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah kita dipilih untuk menjadi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk melaksanakan amal kebaikan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan nikmat ini menjadikan hidup kita di dunia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidup kita di akhirat kelak diberikan keselamatan dan tempat yang terbaik, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada kita semuanya berupa ajaran agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah dan agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan materi pada malam hari ini, mari bersama-sama kita awali pengajian ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Dawuhnya Kanjeng Nabi, Al-Fatihatu liman berikanlah. Fatihah itu dibaca sesuai dengan niat dan tujuan dari yang membacanya. Maka mudah-mudahan niat dan tujuan kita membaca Fatihah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya baca malam hari ini yaitu ayat 192 dari surat Al-Baqarah, melanjutkan materi pertemuan sebelumnya yang menjelaskan ciri-ciri orang-orang yang berakal, yaitu dalam ayat 191 dijelaskan orang-orang yang berakal itu adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
berdiri, dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan orang-orang yang senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi, dan kemudian ia menemukan bahwa tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah di langit dan di bumi ini yang sia-sia. Maka dengan keyakinan dan pengakuan yang seperti itu, ayat ini ditutup dengan Subhanaka faqina adzabannar, Maha suci Engkau ya Allah, maka lindungilah kami dari siksa api neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya bacakan ayat 192, lanjutan dari ayat di atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Orang-orang yang berakal yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya, ia juga berdoa kepada Allah, menyeru kepada Allah, wahai Tuhan kami, innaka sesungguhnya Engkau man tudkhilin nar, orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, faqad ahzaitah, maka sungguh Engkau telah menghinakan orang tersebut. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ai al-kafirin, orang-orang yang zalim itu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika orang yang berakal ini menyadari bahwa dalam penciptaan langit dan bumi ini tidak ada satupun yang sia-sia, dan semua yang diciptakan oleh Allah baik di langit maupun di bumi ini semakin meyakinkan dirinya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian doa yang ia panjatkan kepada Allah itu salah satunya adalah doa agar dijauhkan dari siksa api neraka, doa agar dirinya dilindungi Allah dari siksa api neraka. Kenapa? Karena ia menyadari bahwa siapapun nanti di akhirat yang dimasukkan ke dalam neraka, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini juga terkait dengan firman Allah dalam surat yang lain, di mana di situ disebutkan faman
zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang nanti ketika di akhirat ini dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung. Ayat ini menegaskan bahwa keberuntungan seseorang itu tidak ditentukan ketika masih hidup di dunia ini. Seberapapun keberuntungan yang diperoleh oleh seseorang di dunia ini, itu bukanlah keberuntungan yang sebenar-benarnya. Karena dalam tafsir ayat tadi itu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang seperti bersenda gurau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dunia ini semuanya tidak ada yang abadi. Semua yang ada di dunia itu sifatnya sementara. Maka kesenangan yang diperoleh oleh seseorang di dunia itu juga tidak akan abadi. Itu juga akan sementara. Misalnya orang hidup di dunia ini merasa senang karena ia berhasil menjadi orang yang kaya. Dengan kekayaannya ia mampu membangun rumah yang besar. Dengan kekayaannya ia mampu membeli mobil yang mewah. Dan dengan kekayaannya ia bisa membeli kesenangan apapun yang ia inginkan. Tetapi perlu diketahui bahwa kesenangan yang ia dapatkan di dunia ini tidak akan bersifat lama, tidak akan abadi. Itu sudah menjadi ciri khas dunia. Maka kesenangan itu pasti akan ada akhirnya. Maka kita mungkin anak-anak muda yang punya HP, pegang HP, yang punya WA, ini ada video yang dikirim di media-media sosial itu menggambarkan orang yang berhasil menjadi orang terkaya di dunia. Sehingga dengan kekayaannya itu dia tidak hanya mampu membangun rumah yang mewah, apapun yang dia inginkan, kesenangan apapun yang dia inginkan ini dapat terpenuhi semuanya. Namun diceritakan di dalam cerita ini bahwa kemudian hari si orang kaya ini dari hasil pemeriksaan kesehatan kepada dokter ahli, dokter spesialis, ternyata ia kena penyakit yang sangat parah. Dan penyakitnya ini menurut ilmu medis, ilmu kedokteran, ini sudah sulit untuk disembuhkan, sulit untuk diobati. Jadi sederhananya orang ini tinggal waktu kematiannya. Mengetahui kondisinya seperti ini, maka ia kemudian merasa putus asa, dan kekayaan yang ia miliki yang begitu banyak ternyata tidak mampu untuk mengobati penyakit yang divonis tidak akan bisa sembuh oleh dokter itu. Padahal berapapun uang yang akan dibutuhkan untuk pengobatan penyakitnya ini, berapapun akan dibayar. Tapi ternyata dokter sudah mengatakan ini bukan masalah berapa biaya pengobatannya, tetapi dari hasil pemeriksaan itu memang sudah divonis tidak akan bisa disembuhkan penyakit ini kecuali jika ada keajaiban.
Maka pada saat itu orang ini tentu sudah putus asa. Uang yang tadinya dia bangga-banggakan, rumah yang besar yang tadinya dia bangga-banggakan, kendaraan yang mewah yang tadinya dia bangga-banggakan, bodyguard yang selalu mengawal dirinya di mana-mana, sudah tidak ada artinya lagi. Sehingga pada saat beberapa waktu kemudian, sebagaimana yang diperkirakan oleh dokter, ia harus menghadapi kenyataan bahwa sakitnya tidak bisa sembuh dan kemudian dia harus mati karena penyakitnya tersebut. Ini dunia. Begitu juga dunia ini misalnya merasakan kesusahan, maka kesusahan yang dirasakan dalam hidup di dunia ini juga tidak abadi. Maka orang yang berakal, orang yang bijaksana menghadapi kehidupan di dunia ini yang biasa-biasa saja. Ketika sudah diberikan kesenangan, kenikmatan, ia tidak lupa diri dan tidak menjadikan dirinya ini sombong. Ia tahu bahwa kesenangan yang ia dapatkan ini juga tidak abadi. Maka ia gunakan, ia manfaatkan. Jadi kenikmatan yang diberikan oleh Allah ini untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika orang yang beriman ini ditimpa kesusahan, maka dirinya juga meyakini bahwa kesusahan di dunia ini pertama bersifat sementara, tidak akan abadi. Gak ada orang hidup di dunia ini susah terus, gak merasakan, itu gak ada. Yang senang pasti juga akan merasakan susah, yang susah pasti juga akan merasakan senang. Maka ketika susah dia juga yakin bahwa kesusahan ini tidak akan lama, maka tidak menjadikan dirinya ini putus asa, mengeluh dengan keadaan, tetapi dia tetap husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi orang yang beriman, kesenangan atau kesusahan, kondisi apapun, itu semuanya bisa menjadi ladang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi susah, kalau dia sabar, maka kesabarannya ini juga akan dibalas pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesadaran dari orang yang berakal yang menjadikan dirinya kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadikan dirinya ini yakin bahwa tidak ada kehinaan yang lebih besar daripada kehinaan seseorang ketika nanti di akhirat itu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan orang-orang yang berakal, yang dengan akalnya ini kemudian dia menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa orang yang dimasukkan ke dalam surganya atau ke dalam nerakanya Allah ini adalah orang yang dihinakan oleh Allah? Karena siksa neraka itu berat. Siksa neraka itu berat. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Nabi pernah ditanya oleh para sahabat-sahabatnya tentang siksa yang paling ringan di neraka. Maka dijawab oleh Kanjeng Nabi, inna ahwanan nasi adzaban yaumal qiyamati rajul
Yudlub ala anfasi qadamaihi jamrotani fayagli dimahu. Itu dijawab oleh Kanjeng Nabi ketika ditanya tentang keadaan orang di neraka yang paling ringan siksanya nanti pada hari kiamat atau ketika di akhirat, kata Kanjeng Nabi, adalah orang yang di bawah telapak kakinya, di bawah kedua telapak kakinya itu diberikan bara api. Jadi kedua telapak kakinya itu nanti akan menginjak bara api neraka. Fayadli minhuma dimahu. Ketika kakinya menginjak bara api neraka ini, otaknya ini mendidih. Di otaknya mendidih. Itu gambaran siksa api neraka yang paling ringan. Kemudian dilanjutkan oleh Kanjeng Nabi, ma yara ahadan asyadda minhu adaban. Orang yang disiksa dengan siksa yang paling ringan di neraka ini menyangka bahwa dirinya ini adalah orang yang disiksa dengan siksa yang paling berat, dan tidak ada orang lain yang disiksa melebihi siksa yang dirasakan oleh dirinya. Jadi menurut Kanjeng Nabi itu siksa yang paling ringan. Tapi perasaan orang yang disiksa dengan siksa yang paling ringan itu adalah merupakan siksa yang sangat berat, dan dia mengira bahwa itu adalah siksaan yang paling berat di neraka, sehingga dia mengira bahwa tidak ada orang lain yang disiksa lebih berat daripada yang dia rasakan. Padahal orang lain yang juga disiksa di neraka itu lebih berat siksanya dari dirinya, sampai seperti itu. Makanya ketika pada hari kiamat orang itu berhasil dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh orang itu adalah orang yang beruntung. Sebagaimana firman Allah yang saya sebutkan tadi di atas, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kondisi siksa neraka yang seperti ini, maka kemudian Allah selalu mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa berusaha untuk melindungi dirinya, melindungi keluarganya, jangan sampai ada yang disiksa nanti di akhirat, di neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kalau dalam hadisnya Kanjeng Nabi, ittaqun nar walau bi syaqqi tamratin. Berusahalah kalian untuk bisa menjauhi atau terhindar dari siksa api neraka, walaupun itu misalnya hanya dengan kemampuan sedekah kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan, dengan separuh kurma. Artinya bahasa Nabi ittaqun nar bi syaqqi tamratin ini memberikan makna agar umatnya ini betul-betul memiliki rasa takut terhadap siksa api neraka dengan berusaha melakukan kebaikan. Meskipun kebaikan yang dilakukan ini misalnya kemampuannya hanya mampu bersedekah
dengan separuh buah kurma. Kan nggak ada nilainya sebenarnya sedekah dengan separuh buah kurma itu. Satu kurma saja nilainya ya sangat kecil. Tapi karena kebaikan itu akan dibalas oleh Allah, maka sekecil apapun kebaikan itu jangan sampai ditinggalkan. Karena setiap kebaikan yang dikerjakan itu akan dapat melindungi dirinya nanti di akhirat dari siksa api neraka. Berbicara tentang hal ini, saya ingat cerita. Ada orang tua yang datang kepada seorang kiai mengeluhkan anaknya yang sulit dibangunkan untuk sholat subuh. Bangun untuk sholat subuh ini ya memang berat. Siapa saya juga masih berat. Apalagi anak-anak kita yang masih belum sempurna atau belum baik kualitas imannya. Anak saya sendiri juga sama. Untuk membangunkan sholat subuh itu juga berat. Jadi bukan hanya anaknya orang ini saja. Jadi orang ini ketika datang ke rumahnya seorang kiai menyampaikan, "Kiai, bagaimana caranya agar saya bisa membangunkan anak saya, terutama ketika akan sholat subuh itu sulit, berat ketika dibangunkan." Maka kiai tadi itu menyampaikan, sebelum menjawab itu memberikan semacam perumpamaan. Kebetulan yang bertanya ini seorang ibu-ibu. Ketika anak itu sedang tidur, kemudian saat itu terjadi kebakaran di rumah ibu, dan apinya ini sudah mau menyebar ke kamar di mana anak ibu itu tidur. Kira-kira apa yang ibu lakukan? Jawabannya tentu, ya saya akan membangunkan anak saya. Ditanya sama Pak Kiai, seandainya anak ibu tidak bangun gimana? Seandainya anak ibu tidak mau bangun gimana? Akan saya gendong, akan saya gendong anak saya supaya dia bangun. Kenapa ibu sampai melakukan itu? Karena saya nggak akan tega kalau anak saya nggak bangun kemudian dia terbakar api yang membakar rumah itu. Maka Pak Kiai tadi kemudian tersenyum, berarti jawabannya sudah ketemu. Jawabannya sudah ketemu. Maka Kiai tadi nyampaikan, "Ibu, bagaimana ibu tidak tega ketika ada api yang akan membakar anak ibu ketika terjadi kebakaran di rumah ibu, sementara ibu tega kalau anak ibu nanti di akhirat dibakar dengan api neraka. Maka jika ibu tidak tega anak ibu dibakar nanti di neraka, maka harus berusaha sekuat tenaga dengan cara apapun agar anak ibu ini bisa bangun untuk sholat subuh. Karena api neraka itu lebih panas daripada api dunia. Kalau ada api dunia yang membakar anak ibu saja ibu tidak tega, maka seharusnya ibu juga tidak akan tega ketika api neraka nanti yang lebih panas itu membakar anak ibu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita renungkan bersama. Yang kedua, jangankan sholat subuhnya, sholat sunnah qobliyah subuh saja itu nilainya lebih baik daripada nilai dunia seisinya.
menarikkan rakaatani minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar. Ini para ulama kemudian ada yang menjelaskan sholat fajar yang dimaksudkan di dalam hadis ini ya sholat fajar. Jadi usolli sunnatal fajri rakaataini, ada anillahi ta'ala, saya berniat melaksanakan sholat fajar 2 rakaat sunnatan lillahi ta'ala. Tetapi ada ulama yang lain yang menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan sholat fajar dalam hadis ini adalah sholat qobliyah subuh. Karena sholat fajar itu sama dengan sholat subuh. Maka sholat sunnah fajar itu berarti sholat sunnah sebelum sholat subuh, yaitu sholat qobliyah. Nah, kita mengamalkannya bagaimana? Mengamalkan dengan niat sholat fajar juga boleh, mengamalkan dengan niat qobliyah subuh juga boleh. Dua rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Bukan sama dengan dunia seisinya, tapi lebih baik nilainya daripada dunia seisinya. Nah, itu kiai dalam memahamkan kepada jamaahnya agar supaya betul-betul memiliki kesadaran betapa bernilainya sholat yang diperintahkan oleh Allah, termasuk dalam sholat subuh dan sholat sunnah qobliyah subuh itu selalu digambarkan begini. Ibu, ketika ditanya bagaimana kiai agar saya ini bisa istiqomah sholat qobliyah subuh atau istiqomah melakukan sholat sunnah fajar, maka kiai tadi juga memberikan perumpamaan seperti yang pertama tadi. Ibu, kira-kira kalau ibu misalnya tidur pada waktu malam hari, kemudian paginya ini bangun, ketika bangun itu mobilnya ibu di garasi itu hilang, motor ibu juga hilang, perhiasan ibu di almari itu juga hilang, HP hilang, TV juga hilang. Kemalingan lah, intinya kemalingan. Tapi semua barang-barang berharga dan barang-barang mewah diambil semua sama maling. Kira-kira kalau ibu bangun pagi kemudian kehilangan barang-barang yang berharga tadi itu, apa yang ibu rasakan? Jawabannya mesti sama dengan jawaban kita. Pak Yai, kalau itu semua terjadi betulan, nyata, saya nggak tahu Pak Yai, apakah saya kuat ya, jadi menanggung semua itu. Mobil bagus, motor juga bagus, perhiasan semuanya hilang. Bisa jadi kami ini bisa stres ya. Kata Pak Yai tadi, ibu, nilai sholat 2 rakaat sebelum subuh itu tidak hanya lebih baik daripada mobil yang ibu miliki, tidak hanya lebih baik daripada motor yang ibu punya, tidak hanya lebih baik daripada perhiasan yang ibu beli, tapi 2 sholat rakaat, 2 sholat sunnah, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh atau sholat fajar itu lebih baik daripada mobil satu jok. Jadi kalau ibu kehilangan kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh atau sholat sunnah fajar itu sama dengan kehilangan dunia dan isinya. Subhanallah. Mudah-mudahan ini menjadikan kita lebih istiqomah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ma lidh-dhalimina min ansar.
Ayat ini ditutup dengan wa malil zalimina min ansor. Bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak beriman, ketika mereka nanti dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Ketika di akhirat orang-orang kafir itu tidak ada yang bisa diberikan pertolongan. Jadi mereka akan selamanya di neraka. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.